Ya, Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya di kelas seni patung. Saya hari ini didampingi oleh asisten saya Lia, ya, dalam proses pengolahan material untuk digunakan menjadi bahan seni patung. Ini saya harus bertemu dengan laboran di Jaya dalam proses pengolahan material. Proses yang akan digunakan itu adalah proses kita akan menggunakan atau mencocokkan tentang patung dengan bahan fiber kertas yang diproses dalam sebuah proses, ya. Ini adalah hasil dari pengolahan fiber kertas, ya. Hasil dari pengolahan. Nah, ini adalah sebuah mesin pengolah sampah kertas, ya. Dan saya ada di laboran atau laboratorium seni patung, dan dari proses pengolahan inilah nanti akan memunculkan sebuah bahan namanya fiber kertas. Ya, Ade, Bang, perhatikan dulu. Ini proses pengolahan bahan ini gimana nih Pak Bade? Standarnya gimana? Kertas ya, sampai mesin ini dengan tekanan di lampu. Jadi kita harus dengan lampu biar tidak kena air. Terus Dalam proses, coba permisi dulu. pertama kita kasih air, karena air sedikit. Ini nanti dengan bertambahnya kertas akan memenuhi sisi atas batas ini. Jadi air akan mengalir dengan di lampu. Ini kategori mesin tipe berapa Pak De? Dalam prosesnya karena kita dibantu namanya adalah ini tidak bantuan khusus. Ini kita masukkan ke dalam kategori 3. Ini mesin kategori 3. SOP-nya gimana Pak De? Cara operasi penggunaannya? Dalam penggunaan ini kita tentu perlu merawat ya. Setiap kali dalam proses penggilingan kertas ini kita pastikan alat ini berfungsi dengan normal. Yang pertama, sebelum kita kasih kertas itu kita harus amati dulu perputaran dinamonya. Kalau sudah normal kita masukkan kertas. Terus dalam proses terakhir kita perlu menyaring bahan ini. Kita buka keran pembuangan airnya keluar. Kemudian setelah itu kita bersihkan. Itu proses dari perawatan. Kemudian bagian-bagian apa namanya yang membutuhkan pelumas kita kasih oli ya. Nah, kemudian ini Pak Mede, tadi sudah penggunaan mesin, SOP-nya sudah. Kemudian mesin ini tipe berapa dia? Kenapa dia kategori tipe 3 Pak De? Ya, sementara kita masukkan dia dalam Kategori 3 ya, menggunakan mesinnya perbatasan. Nah, setelah proses ini diapain lagi Pak Mede? disaring. Setelah itu disaring. Ada keran pembuangan. Jadi kita masukkan dalam kotak penyaringan seperti itu. Jadi air itu kita pelas sesuai dengan kebutuhan nanti. Sini. Ya, ini adalah Pak Made, ada Pak Made Gede Putrajaya. Beliau adalah sebagai laboran yang bertugas apa jadi mengamati ya, memantau, supervisinya ya. Jadi pengawasan untuk proses kerja mahasiswanya. Halo mahasiswa, lihat ke sini nih Bapak Made-nya ya. Semoga selamat bekerja ya. Ya, dan hati-hati sesuai dengan prosedur SOP-nya ya. Baik, hari ini kita akan melihat Pak Made-nya
Pak Made Putrajaya sebagai laboran ya. Laboran kita akan mengolah bahan. Yang pertama kita akan melihat ini Pak Made. Ini apa namanya Pak Made? Ini bubur kertas ya Pak Made ya. Pak Made, sebagai laboran Pak Made kan harus bisa menjelaskan tentang pembuatan sebuah bahan ya. Nah ini adalah hasil dari pengolahan yang tadi itu Pak Made. Ya, di mesin kertas itu hasil yang kita dapat ya ini ya. Bubur kertas. Nah bubur kertas ini dari kertas apa aja nih? Ini Khusus sampah kertas, sampah kertas kampus. Karena ini kertasnya APS, sisa kampus ini ya. Ada kantor itu ya. Nah kemudian selain bahan ini, bahan apa lagi yang di ini Pak Made? Kita punya tepung di sini. Tepung apa? Tepung terigu. Coba ditunjukkan di tangannya. Ini adalah tepung terigu ya. Nah, tepung terigu ini nanti akan dicampur dengan bubur kertas ya. Nanti prosesnya silakan ini Pak Made ya. Ya. Nah ini kan tanpa campuran apa dulu, coba diadon dulu Pak Made. Kan dia aduk-aduk gitu. Kita kan tadi sudah jelaskan bahwa ini adalah media dasar ya. Ini harus ada kertas, kemudian kita timbang kertas ini. Informasikan sementara kita akan satu banding dua. Jadi satu bagian bubur kertas dan dua bagian Tepung ini ya. Dalam prosesnya ini kita harus bertahap. Jadi tidak bisa campur semua karena kita kalau medianya sedikit itu tidak masalah. Tapi kalau medianya banyak harus bertahap biar campurnya ya. Coba dicampur Pak Made. Coba dicampur ya. Ya. Oke. Oke, sampel aja. Nah, ini tinggal diulek gitu ya. Nah, proses ulek itu ada tekniknya Pak Made? Ya, ini sebenarnya boleh kita bantu dengan mesin mixer ya. Jadi kita bisa gunakan mesin bor, kemudian kita kaitkan dengan aduknya. Ini manual juga boleh dengan tangan. Jadi kalau medianya sedikit mungkin tidak masalah. Tidak masalah ya. Medianya banyak ya butuh energi yang Nah selanjutnya setelah dua bahan ini, apakah setelah dua bahan diproses dulu dia tadi ya? Setelah dua bahan ini teradon, ya, apakah ada perlu tambahan-tambahan yang lain supaya mempermudah mahasiswa menggarapnya dan laboran bisa mengeluarkan bahan? Kita pahami karena bahan ini sebagai pengganti clay yang mungkin yang dijual di toko atau produk dari pabrik. Ini media yang sangat murah ya. Nantinya bisa terjangkau mahasiswa ya. Ya, kita ingin mencapai produk yang murah. Jadi clay ya. Tidak lengket di tangan. Ya. Pelicinnya apa nih, minyak goreng? Goreng ya. Nah, dituangkan dulu Pak Made. Perbandingannya kita sesuaikan keinginan. Jadi kita bisa merasakan nanti apakah media itu masih lengket di tangan atau tidak. Artinya ini udah produk umum lah ya Pak Made ya. Artinya yang dipakai ini adalah minyak goreng. Tidak produk-produk itu hanya dipaduk-padukan ya Pak Made ya. Nah, kira-kira terasa tidak tempel lagi di sudah mulai dia tidak melekat ya. Nah, kalau sudah tiga bahan tadi itu kira-kira sudah cukup untuk dipakai sebagai bahan Pak Made? Untuk bahan juga perlu media lain sebagai tambahan ya. Apa? Kita kalau bahan ini kita lebih awet itu mungkin dalam pengalaman itu nanti kita akan menemukan bahan lain dan salah satunya adalah kita menggunakan sunlight ya. untuk menekan pertumbuhan jamur atau media yang mudah. Coba dituangkan sedikit Pak Made. Ya coba dituangkan sedikit.
elastis ya Pak Dea. Elastis tas bahan itu mulai terasa ya. Baik, nah itu kira-kira produk sudah masuk ya Pak Dea, sudah jadi? Betul. Nanti dalam prosesnya media ini kering itu butuh bahan baku seperti kornis atau filter plastik, itu bisa ditambahkan di dalamnya. Cara ini sudah bisa dipakai. Nah sekarang coba diambil Pak Dea, kita terapkan di produk mahasiswa ya. Artinya ini kan bahan sudah jadi mahasiswa coba gimana? Nah ini dirasakan ya. Tidak nempel lagi di tangan. Nah, sudah ada penyusunnya. Nah, coba ambil lagi deh semuanya deh. Semuanya kita terapkan di sini. Ya. Baik, mahasiswa tolong sini dulu sebentar. 2 orang sini deh. Sini. Bantu ini menerapkan. Nah, ada apa-apa sini penerapan aja ya. Ini juga karyanya. Bukan. Ini deh, ambil bahan ini deh. Coba ambil bahan ini ya. Ah, itu dia. Anda pegang setengah ya. Pegang setengah. Coba diterapkan di sini Pak Made, ngasih contoh dulu. Ya. Nah, Pak Made, setelah bahan itu diterapkan tadi, kan sekarang ditempel ini ya. Nah, ditempel bagaimana teknisnya? Ya, lihat ya. Bertahap apa dia? Oke, cukup ada. Sekarang mahasiswa coba terapkan tekniknya itu di sini. Wah, ini yang coba mau nyoba pelan-pelan, nanti lebah patungnya ya. Coba pelan-pelan. Ini namanya teknik. Coba diperhatiin. Bisa menerapkan. Kira-kira mahasiswa bisa menerapkan? Agak susah nempelnya. Berarti teknik ini teknik pinceng ya Pak Made ya. Nah tadi bahan yang dijelaskan oleh Pak Made sebagai laporan itu adalah masih proses pengolahan di lab ya, bisa eksperimen Pak Made ya. Nah ke depan ini laboratorium seni patung yang ada di Denpasar ini kira-kira gimana Pak De dengan pengadaan bahan-bahan alternatif? Ya, baik. Inilah tadi mahasiswa sudah mulai penerapan proses akan bahan-bahan yang dijelaskan oleh Pak Made itu berkaitan dengan proses pembuatan patung anatomi. Ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan Pak Made, saya Made ya, sehingga nanti penerapan alternatif berkaitan dengan proses pembuatan patung berbahan kertas ini dapat menjadi edukasi dan pembelajaran mahasiswa di kemudian hari. Ya, mahasiswa yang emailnya gampang ya. Jadi setelah baik, terima kasih Pak Made. Kita lanjut nanti cerita yang lain.